Shalom, shalom, selamat malam saudaraku semua. Dalam acara doa sehati bersama dengan saya Pendeta Nono dari Kota Purwokerto. Ya. Terpujilah Tuhan. Ya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama menikmati berkat kemurahan Tuhan dalam berkat firman-Nya dan juga kesempatan yang boleh kita nikmati sampai detik ini. Tuhan sungguh amat baik. Amin. Haleluya, haleluya. Sebentar saudara, sambil menunggu beberapa waktu. Saudara-saudara yang kita lain silakan masuk. Setiap hari, setiap waktu, saudaraku, usahakan tetap selalu menghampiri Tuhan dengan berdoa dimanapun saudara berada. Amin. Menyembah Tuhan di segala waktu, baik di rumah, baik di tempat kerja maupun dalam perjalanan, baik bercengkrama, baik di tempat ibadah. Saudaraku, usahakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara itu dalam kontrol dan kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi orang yang percaya. Salam untuk Bu Yuli. Sebentar, saya sedang mempersiapkan untuk tayangan monitor. Hey. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi sampai hari ini per hari Rabu, ya, Rabu tanggal berapa saudaraku?
Kok sampai lupa tanggal ya? Ya, Rabu. Per hari Rabu hari ini bulan Maret di minggu yang ketiga, saudaraku ya. Rabu tanggal 19 ya. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini, saudaraku. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang terjadi tetaplah andalkan Tuhan. Karena kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas, kesehatan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, namun kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Itu karena Tuhan itu Maha Pemurah. Tuhan itu murah hati. Coba kita memberikan syair pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup yang cuma beberapa baris, saudaraku. Tapi ini sesuatu hal yang membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan tanpa berkata yang muluk-muluk di hadapan Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, bawang lidah saudara. Lebih dari hidup. Selamat malam Pak Victor. Lebih dari
kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur. Kau sungguh amat teramat baik. Kau tahu, Kau peduli, bahkan Kau sanggup menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Tuhan beri. Terima kasih buat keluarga yang sudah beri. Terima kasih buat teman saudara yang Tuhan kirimkan. Terima kasih berkat-berkat-Mu yang Tuhan Kau sediakan. Terima kasih buat pekerjaan-Mu yang Kau percayakan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik, sungguh teramat baik. Haleluya. Lebih dari hidup, lebih dari hidup, bawa dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau membaca bagian kebenaran firman-Mu. Beri kami Kamu kekuatan untuk mengerti dan melakukan isi hati-Mu. Biarlah kami tetap dapat bersyukur bahwa Engkau sungguh amat baik. Kau memberikan tuntunan, Kau memberikan bimbingan, dan Kau memberikan pertolongan. Kami percaya firman-Mu itu ajaib, janji-Mu itu ajaib. Tak pernah Engkau tidak menepatinya, karena firman-Mu iya dan amin. Kami bersyukur karena punya Allah yang setia. Yesus setia, Yesus setia, Yesus setia. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan itu sangat baik, katakan amin. Shalom semuanya. Apa kabar Mama? Shalom Bu Elina. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita tanpa terkecuali. Ya, kita akan membaca bagian Amsal pasal yang pasal yang ke-16, saudaraku yang dikasih Tuhan. Amsal pasal yang ke-16. Kita akan membaca dan merenungkan bagian-bagian ini. Ayat 1, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Apa sih maksudnya? Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Ya. Manusia membuat rencana, menimbang-nimbang dalam hati, membuat rencana, mengkalkulasi, ya, tetapi Allah menentukan hasilnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Kak Silau. Baik.
Sekali lagi, manusia dapat menimbang-nimbang halam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara dan saya itu boleh saja, sah-sah aja, dan bahkan sepatutnya untuk membuat perencanaan, membuat rencana, selalu mempertimbangkan ya apa yang hendak kita perbuat supaya ada hasil yang akan kita dapatkan. Tetapi ingatlah bahwa apa yang kita rencanakan itu terkadang tidak sesuai dengan rancangan kerja. Hasilnya pun di luar dugaan, terseringkali meleset jauh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Manusia boleh membuat rencana, tetapi Allah menentukan hasilnya. Ya, saudara boleh hitung secara matematika dan itu pasti untungnya besar. Tapi apa hendak dikata jika apa yang saudara kerjakan tidak ada sesuatu yang memperhatikannya, meliriknya, ya, menghargainya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seolah-olah apa yang sudah kerjakan itu nggak ada hasilnya apa-apa. Ya, manusia boleh membuat rencana, tetapi Allah memberi keputusan. Keputusan terakhir itu ada di dalam Tuhan. Ya. Manusia berencana di dalam hati, tetapi jawab lidah berasal dari Tuhan. Sekali lagi, pada manusia ada rencana dalam hati, tetapi jawaban yang terakhir adalah daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau begitu apakah kita tidak boleh membuat rencana? Ya, justru rencana itu diperlukan untuk mengukur seberapa kita punya kekuatan. Tapi apa yang harus kita perhatikan di balik semua perencanaan yang kita buat, saudaraku? Karena Tuhan yang mengendalikan, yang memberikan hasil akhir, ya, yang berkuasa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, ya, harusnya kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita bekerja, Tuhan yang memberkati. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Perhatikan baik-baik, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Masing-masing orang mengambil sebuah keputusan yang menurut hematnya itu baik bagi dirinya. Ya, apakah itu dianggap salah? Setengah salah. Atau dianggap benar? Setengah benar. Ya, bagaimana supaya tidak salah dan bagaimana supaya menjadi benar? Ya, apa ya yang kita kerjakan itu berjalan dalam kebenaran? Apakah yang kita kerjakan itu lurus? Apakah yang kita kerjakan ada manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain? Nah, banyak pertimbangan-pertimbangan. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Makanya pertanyakan apa yang sudah kita kerjakan, apakah Tuhan merasa ditinggikan? Apakah Tuhan merasa disenangkan? Apakah Tuhan merasa disembah dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan? Ya kan? Nah, kembali kepada ayat yang satu, ayat 16, pasal 16, jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ya kan? Allah yang menentukan hasilnya. Jika Allah yang menentukan hasilnya, jika Tuhan yang menentukan hasilnya,
maka hal yang terbaik adalah kita merger, bekerja sama, teamworking, ya, atau apa namanya, menjalin ikatan dengan sang penjamin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka ayat yang ketiga berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Apa yang sudah kita timbang-timbang, apa yang sudah kita rencanakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Misalnya, sebelum kita melakukan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Tuhan, hari Minggu besok saya tidak mau ibadah lagi. Ya. Itu baru informasi. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan, bolehkah saya minggu besok tidak ibadah lagi? Nah, bertanya kepada Tuhan. Atau kita sedang memberikan informasi atau sedang bertanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Di situ dikatakan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Loh, kok bisa? Berarti apa yang menjadi rencana kita itu diserahkan kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan itu artinya kita boleh merencanakan, tetapi yang menentukan hasilnya adalah Tuhan. Ya. Begini maksudnya, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Ya. Maka niatmu akan sampai jika ada penyandaran di dalam Tuhan. Maka rencana-rencanamu akan ditegakkan. Jadi tidak hari ini saya ingin A, besok juga masih tetap ingin A, ditegakkan. Karena apa? Mempercayai bahwa A itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, serahkanlah, commit the works, ya, kepada Allah. Saking penggawimu pasrahno marang Pangeran Yahowah. Temah saking rancanganmu bakal kelakon, bakal berhasil, akan berhasil. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mintalah pertolongan kepada Tuhan atas semua pekerjaanmu. Dan engkau akan berhasil itu menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Serahkanlah usahamu kepada Tuhan, maka rancanganmu akan berjaya. Mintalah pertolongan pada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapapun saudara hari ini, tidak ada yang bisa diandalkan dari dalam kehidupan kita di dunia ini selain daripada Tuhan Sang Penguasa kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang menolong kehidupan kita, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, jika saudara mau menikmati dari berkat kemurahan Tuhan, manusia boleh menimbang-nimbang, membuat rencana, tapi hasil akhirnya Tuhan yang menentukan. Yang membuat berhasil adalah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saya seharusnya bekerja sama dengan Tuhan, dan apa yang sudah kita kerjakan, kita minta Tuhan untuk mengkoreksi. Supaya apa? Supaya apa yang terjadi
itu masuk dalam agendanya Tuhan. Jika masuk dalam agendanya Tuhan, hidup saudara dan saya akan menikmati sukacita, penghiburan, dan rasa senang yang meluap-luap, saudaraku yang dikasihi. Mintalah pertolongan kepada Tuhan atas semua pekerjaanmu, dan engkau akan menikmati hasilnya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kemurahan Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Mukjizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan itu berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mukjizat Tuhan bukan suatu kebetulan. Mukjizat Tuhan bukan sesuatu yang tidak ada dasar. Tapi mukjizat Tuhan dimaksudkan Tuhan untuk apa? Membuat orang-orang itu memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan yang kami sapa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk saudara-saudara yang sudah masuk bergabung dalam live ini. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Tuhan menolong saudara-saudara semua. Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman percaya saudara. Tuhan memberikan kekuatan melalui pertanda tanda ajaib dalam kehidupanmu. Tuhan menolong setiap pekerjaanmu. Bahkan berkat-berkat yang baru tersedia bagimu. Bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan, berkat yang tidak lazim, Tuhan sudah sediakan bagi engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan untuk umatmu. Berikan penghiburan dan sukacita untuk umatmu. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah tubuh, yang menderita jasmani, Tuhan pulihkan. Dalam berkat nama Yesus. Yang bergumul dengan keluarganya, Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan. Rumah tangganya, anak-anaknya, pasangannya, dalam berkat nama Yesus. Yang bergumul dengan pekerjaan dan ekonominya, Tuhan memberkati buah pekerjaan tangannya. Dalam berkat nama Yesus, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, yang meminta pertolongan kepada Tuhan, ia akan menikmati hasil akhirnya daripada tangan Tuhan yang perkasa. Dialah Sang Penyedia. Dialah yang memelihara kehidupan kita hari ini maupun hari esok. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mensubsidi, Allah yang memberikan donasi. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya dan bersyukur Tuhan itu sungguh amat baik, katakan amin, 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 amin. Salam semuanya, jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam, selamat beristirahat bersama dengan keluarga-keluarga yang bersama saudara. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya, shalom.